Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Akademisi, perkenalkan nama saya Yusuf Hidayat, NIM 204100003, salah satu mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video kali ini saya akan menyajikan informasi terkait mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Fahriza Aryadi SIKOM MSI yang berkaitan dengan materi demokrasi dan kebebasan pers, ekonomi politik media dan ruang publik, serta pencitraan politik. Masuk kepada materi yang pertama, yakni masalah tentang demokrasi dan kebebasan pers. Demokrasi dan kebebasan pers merupakan dua kata yang berbeda. Untuk itu, kita harus mengetahui definisi daripada masing-masing kata tersebut. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos artinya halayak atau rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Sedangkan definisi demokrasi menurut istilah adalah sebuah sistem pemerintahan yang menyetarakan antara hak dan kewajiban. Atau secara sederhananya, demokrasi berarti sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun ciri penerapan daripada demokrasi yakni yang pertama memiliki perwakilan rakyat. Dalam hal ini perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang selanjutnya adalah keputusan berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negara. Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan warga negara dan bukan semata-mata pada mengedepankan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah menerapkan konstitusional. Penerapan dari proses ini yakni menerapkan secara maksimal undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, pengertian daripada pers secara arti luas adalah segala bentuk komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sementara itu, pengertian pers menurut undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 menyatakan bahwasanya pers adalah lembaga kemasyarakatan ataupun alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi oleh alat-alat teknik lainnya. Kemudian, kebebasan pers yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dapat ditemui di bab 2 pasal 3 sampai dengan 6 dan bab 3 pasal 7 dan 8 serta bab 4 pasal 9 sampai dengan 14. Di dalam pasal 3 didefinisikan kebebasan pers adalah sebuah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Sementara di pasal 4 ayat 1 mendefinisikan kebebasan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pasal 4 ayat 2 menyatakan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan ataupun pelanggaran penyiaran. Kebebasan pers yang lahir pada hari ini membawa angin segar di kalangan masyarakat, karena dengan itu masyarakat dapat mengakses berbagai macam bentuk media massa dengan perannya sebagai penyalur informasi ataupun berita, baik di bidang ekonomi, politik, maupun keagamaan. Namun, dengan lahirnya kebebasan pers memberikan dampak negatif maupun dampak positif terhadap media massa. Dampak kebebasan pers terhadap media massa yang pertama, yakni media massa bersaing menampilkan pemberitaan atau sajian informasi. Yang kedua adalah media massa sudah memposisikan diri sebagai lembaga ekonomi. Yang selanjutnya komersialisasi daripada informasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah motif ekonomi ataupun keuntungan menjadi faktor utama demi keberlangsungan industri media. Dengan dampak kebebasan pers sudah bisa dipastikan bahwasanya hari ini
Media massa sudah tidak lagi memposisikan diri pada unsur netralitas dalam pemberitaan dan sajian informasi, akan tetapi media massa hari ini hanya berorientasikan kepada motif ekonomi demi keberlangsungan industri media itu sendiri. Contoh daripada perilaku kebebasan pers hari ini yaitu masyarakat banyak mengakses internet dan lebih mudah untuk memberikan informasi ataupun membagikan informasi atau berita kepada halayak untuk dikonsumsi, baik melalui media massa Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekonomi politik media dan ruang publik. Mari simak videonya. Pendekatan ekonomi politik media pada dasarnya mengaitkan aspek ekonomi seperti kepemilikan dan pengendalian media, keterkaitan kepemimpinan dan faktor-faktor lainnya yang menyatukan industri media dengan industri lainnya. Dalam bahasa Eliot, studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan maksud yang terkandung dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya. Perspektif ekonomi politik adalah proses produksi berita tidak ubahnya seperti relasi ekonomi yang ditempatkan sebagai alat-alat atau komponen yang menghasilkan keuntungan dan peningkatan modal bagi media massa. Asumsi sederhananya adalah bahwa isi media lebih diatur oleh kekuatan-kekuatan ekonomi media. Kepemilikan media yang bersifat kapitalistik akan dapat dijumpai jika berada pada satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana campur tangan pemerintah sangat sedikit dalam mengatur media dan pasar memegang kendali dalam semangat kapitalisme. Sebagai contoh, ekonomi politik media hari ini yaitu banyak petinggi-petinggi partai ataupun ketua umum partai yang mempunyai perusahaan ataupun industri media massa yang dapat mengendalikan sistem kapitalisme yang ada di Indonesia dengan berbagai macam sajian informasi ataupun berita terkait dengan isu-isu politik, permasalahan politik, dan segala bentuk gejolak yang terjadi di dunia perpolitikan. Dan yang terakhir adalah materi terkait dengan pencitraan politik. Pencitraan politik adalah segala upaya yang mengedepankan citra yang positif untuk memperkuat kedudukan politik atau menggalang dukungan dari massa. Pencitraan tidak didasarkan pada kerja nyata atau hasil yang substantif, akan tetapi ditampilkan hanya dari tampilan luar saja. Alasan politisi melakukan pencitraan yang pertama, perlu dikenal atau populer. Pencitraan perlu dilakukan guna memperlihatkan citra diri di tengah-tengah masyarakat dan juga menjadi strategi memperoleh simpatisan yang akan mempengaruhi elektabilitas dan kemampuan politisi dalam memimpin. Alasan pencitraan yang kedua adalah rakyat memiliki harapan dan kriteria tertentu terhadap politisi. Melihat pencitraan yang dilakukan oleh politisi, paling tidak masyarakat menaruh harapan dalam sebuah perubahan menuju hal-hal yang lebih baik. Sifat tanggung jawab dan amanahlah yang menjadi hal umum yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah kenapa politik pencitraan memiliki nilai negatif di kalangan masyarakat. Paling tidak saya memiliki dua catatan. Catatan yang pertama adalah pencitraan jangan hanya bersifat temporer atau sementara. Pencitraan politik kadangkala dilakukan pada waktu tertentu saja, sehingganya politik pencitraan tidak terrealisasi secara berkelanjutan. Dampaknya apa? Masyarakat menilai negatif terhadap politisi tersebut, dan paling fatalnya adalah dapat merusak eksistensinya sebagai politisi di tengah-tengah masyarakat. Catatan yang kedua adalah pencitraan jangan terkesan berlebihan dan palsu. Pencitraan yang berlebihan justru dapat mengurangi simpatisan politisi tersebut. Mengapa demikian? Masyarakat bisa saja menilai bahwa perilaku politisi akan dapat berubah terbalik ketika menduduki sebuah jabatan. Sebagai contoh, pada Pilpres 2019, Jokowi yang sering belusukan ke pasar mencitrakan dirinya bahwa dia siap untuk melayani masyarakat secara maksimal dan optimal. Sementara Prabowo Subianto yang lahir dalam keluarga yang sudah terkait dengan dinasti politik dan juga pernah menjabat sebagai perwira militer, dianggap masyarakat banyak sebagai sosok yang berwibawa dan tegas, sehingga
mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Itulah materi terkait dengan mata kuliah komunikasi politik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya Yusuf Hidayat, memohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.